Pernah kepikiran gak sih gimana caranya mesin cuci di rumah bisa tahu seberapa kotor pakaian kita? Atau gimana AC bisa ngatur suhu ruangan dengan pas banget? Nah, jawabannya itu seringkali ada di sesuatu yang namanya logika fuzzy. Ini tuh cara komputer buat ngadepin dunia nyata kita yang ya gak pasti. Jadi dia nggak cuma mikir ya atau tidak aja. Terus gimana cara kerjanya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Hampir seabad yang lalu, filsuf Bertrand Russell udah nunjukin satu masalah mendasar. Logika tradisional yang kita kenal, yang isinya cuma benar atau salah, itu terlalu kaku buat dunia kita yang, ya, berantakan ini. Realitas kita kan nggak hitam putih, tapi penuh dengan berbagai nuansa abu-abu. Oke, biar kebayang, ini dia alur pembahasan kita. Pertama, kita bakal lihat kenapa logika hitam putih itu seringkali nggak cukup. Terus kita kenalan sama logika agak atau sort of, kita juga bakal lihat gimana dia beraksi di teknologi sehari-hari. Dan terakhir, kita bakal ngerti kenapa kemampuan berpikir fuzzy ini jadi krusial banget. Baik, kita mulai dari akarnya dulu ya, keterbatasan logika biner. Sistem ini seolah-olah maksa dunia kita yang penuh warna ini cuma masuk ke dua kotak, ya atau tidak. Benar atau salah, 1 atau 0. Coba deh lihat perbandingannya. Logika klasik cuma nanya, orang itu tinggi nggak? Jawabannya cuma bisa ya atau tidak. Tapi di dunia nyata, pertanyaannya, seberapa tinggi sih? Pertanyaan ini ngebuka banyak kemungkinan. Orang dengan tinggi 179 cm mungkin dianggap nggak terlalu tinggi kalau di sebelah pemain basket, tapi jadi tinggi banget di antara rata-rata orang. Nah, logika biner nggak bisa tuh nangkap konteks dan gradasi kayak gini. Dan ide ini ternyata bukan hal baru loh. Bahkan Aristoteles, bapaknya logika, pernah bilang kalau pikiran yang terpelajar itu tahu kapan harus menerima tingkat presisi yang pas sama subjeknya. Jadi, menerima sedikit kekaburan itu justru bukan kelemahan, tapi tanda kecerdasan. Dan inilah yang membuka jalan buat solusi yang jauh lebih fleksibel. Nah, kita lompat ke tahun 1965. Ada seorang profesor namanya Lotfi-Zadeh yang ngasih solusi. Dia ngenalin ide revolusioner yang disebut himpunan fuzzy. Sebuah cara yang brilian banget buat ngejelasin konsep-konsep yang batasannya nggak jelas, kayak tinggi, panas, atau kotor. Jadi, intinya tuh begini. Di himpunan biasa, sesuatu itu cuma bisa jadi anggota atau bukan, di dalam atau di luar, titik. Tapi di himpunan fuzzy, sesuatu itu bisa jadi sebagian anggota. Keanggotaannya itu bukan kayak saklar lampu yang on-off, tapi lebih kayak tombol dimmer yang bisa diatur tingkat terangnya. Nilainya bisa 0,2, 0,75, atau angka berapapun di antara 0 dan 1. Nah, ini penting banget nih. Jangan sampai ketukar antara logika fuzzy sama probabilitas. Keduanya beda jauh. Probabilitas itu ngomongin soal peluang. Misalnya, peluang koin mendarat sisi kepala itu 50%. Ini tentang ketidakpastian sebuah hasil. Kalau logika fuzzy, itu ngomongin soal definisi. Misalnya, orang ini 80% cocok sama definisi tinggi. Ini bukan soal untung-untungan, tapi soal seberapa jauh sesuatu itu memenuhi sebuah konsep yang emang kabur. Ini soal gradasi, bukan perjudian. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana sih logika agak-agak ini bekerja di dunia nyata. Pakai contoh yang gampang aja deh. Bayangin deh, Anda harus ngajarin robot apa artinya tinggi. Gimana caranya? Apa kita kasih aja satu angka patokan yang kaku? Kalau pakai logika klasik, hasilnya bisa konyol. Misalnya, kita set batas tinggi itu 182 cm. Artinya, orang yang tingginya 181,9 cm dianggap 100% tidak tinggi. Aneh kan? Beda cuma 0,1 cm. Nah, kalau pakai logika fuzzy, transisinya lebih mulus, kayak kurva yang landai. Orang yang sama dengan tinggi 181,9 cm itu mungkin dianggap 99% anggota dari kategori tinggi. Jauh lebih masuk akal kan? Lebih manusiawi lah cara mikirnya. Mekanisme di baliknya ini namanya fungsi keanggotaan. Gampangnya, anggap aja ini semacam kurva atau rumus yang jadi jembatan antara dunia pengukuran yang presisi, kayak tinggi badan dalam sentimeter, ke dunia konsep manusia yang kabur, kayak kata tinggi. Oke, ini semua bukan cuma teori di awang-awang loh. Anda mungkin kaget sebenarnya seberapa sering kita berinteraksi sama logika fuzzy setiap hari, seringkali tanpa sadar. Coba pikirin mesin cuci di rumah yang bisa nyesuaiin sendiri siklus cuciannya, AC yang bikin ademnya pas, atau transmisi mobil matic yang pindah giginya alus banget. Itu semua seringkali otaknya ya logika fuzzy.
Bahkan di dunia yang lebih rumit, kayak diagnosa medis dan jual beli saham, kemampuannya buat ngolah data yang nggak pasti, itu berharga banget. Dan ini bukan cuma buat mainan elektronik rumah tangga ya. Kayak yang ditunjukin di buku teks rekayasa ini, logika Fuzzy itu disiplin ilmu yang serius dan udah mapan, yang dipakai buat mecahin masalah-masalah engineering yang rumit dan menantang. Oke, kita balik lagi ke mesin cuci. Dia tuh nggak mikir kotor atau bersih. Sensornya itu ngukur seberapa keruh airnya. Dia juga menilai beban cuciannya itu agak kecil atau cukup besar. Dari masukan-masukan Fuzzy ini, dia bikin keputusan yang cerdas, butuh air seberapa banyak, dan harus nyuci berapa lama. Hasilnya, yaitu lebih efisien dan lebih bersih. Dan teknologinya dipakai buat hal-hal yang risikonya jauh lebih tinggi. Sistem kontrol pendaratan pesawat, pengenalan pola yang rumit, sampai simulasi sistem yang kompleks, semuanya dapat keuntungan dari kemampuan logika Fuzzy buat ngadepin ambiguitas. Ini bukti kalau sistem ini benar-benar andal dan kuat. Jadi, apa sih intinya dari semua ini? Kenapa kemampuan untuk berpikir dalam nuansa abu-abu ini jadi penting banget? Kutipan dari penemunya sendiri, Lotfi Zadeh, ini ngerangkum semuanya. Keren banget. Bukannya dilawan atau dihilangin, ketidakpastian itu justru dimanfaatkan. Ia mengubah sesuatu yang kelihatannya kelemahan, yaitu ketidakpastian, menjadi sebuah kekuatan. Pada akhirnya, ya ini yang bikin logika Fuzzy jadi powerful. Dia jadi jembatan antara dunia digital yang kaku sama dunia manusia yang penuh ambiguitas. Ini memungkinkan kita bikin mesin yang lebih adaptif, lebih intuitif, dan lebih siap buat ngadepin carut-marutnya dunia nyata. Sedikit lebih mirip kita. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang menarik banget. Kalau kita udah bisa ngasih mesin kemampuan buat ngerti kata mungkin, hampir, dan agak, kita sebetulnya lagi ngebuka pintu buat mecahin masalah-masalah yang tadinya dianggap terlalu rumit atau terlalu manusiawi buat komputer. Masa depan buat mecahin masalah, mungkin nggak harus selalu presisi, tapi yang pasti jauh lebih cerdas.